Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Misdi Smart Channel. Channel yang informatif, inspiratif, dan solutif. Informatif, channel ini memberikan informasi pendidikan pasca lulus SLTA, SMA, MA, dan SMK, pendidikan atau kuliah gratis lulus langsung kerja. Inspiratif, semoga informasi kuliah gratis lulus langsung kerja yang kami informasikan di channel ini memberikan inspirasi pada Anda agar Anda memantapkan diri untuk kuliah atau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Solutif, informasi yang kami sajikan adalah kuliah gratis, kuliah tanpa biaya lulus langsung kerja, memberikan solusi terhadap biaya pendidikan, karir, dan masa depan yang cemerlang. Mari kita ikuti pada episode kali ini. Kita akan membahas tentang ikatan dinas di Akademi Militer. Ini sekolah calon perwira di Tentara Nasional Indonesia yang cukup keren. Akademi Militer ini tahun 2022 ini sudah secara resmi menerima pendaftaran untuk dididik menjadi sekolah calon perwira di Akademi Militer Magelang. Dan nanti saudara-saudara akan menjalani ikatan dinas minimal, yang ikatan dinas pertama itu selama 10 tahun, dan Anda akan menjadi calon pemimpin masa depan di Republik ini dan juga kader pemimpin di Republik ini. Anda tentu siap menjaga kedaulatan negara dan siap ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Ini alokasinya atau daya tampungnya cukup besar seluruh Indonesia. Untuk tahun 2022 ini kurang lebihnya 250 taruna atau taruni. Ini ada di Akmil, Akademi Militer itu ada 5 program studi, diantaranya program studi teknik sipil pertahanan, kemudian program studi teknik mesin pertahanan, kemudian teknik elektro pertahanan, dan manajemen pertahanan, serta administrasi pertahanan. Nanti setelah lulus dari sekolah calon perwira di Akademi Militer Akmil Magelang itu, nanti Anda akan menjadi sarjana terapan pertahanan. Sekali lagi bahwa sekolah kedinasan atau Akmil, sekolah calon perwira Akademi Militer di Magelang ini sudah menerima pendaftaran secara resmi, bahkan sudah dibuka sejak 1 Januari 2022. Dan silahkan simak jadwalnya sebagai berikut. Yang pertama, daftarnya Anda bisa daftar online, itu mulai dibuka tanggal 1 sampai dengan tanggal 16 dan 16 Mei 2022. Jangan sampai meleset, ini Anda harus tepat waktu. Dan pendaftarannya Anda bisa online. Kalau misalnya Anda online, Anda kesulitan, Anda bisa datang ke Kodam maupun Ajen Rem, Ajen Dam, atau di Korem. Silahkan nanti tanya yang jelas kalau Anda kurang jelas di daftar online-nya. Kemudian daftar ulang dan validasinya nanti akan dilaksanakan setelah pendaftaran ditutup, yaitu tanggal 17 sampai 27 Mei 2022. Kemudian ada dilanjutkan dengan pengecekan awal tanggal 30 Mei sampai dengan 10 Juni 2022. Dan nanti ada parade dan pengumuman tanggal 14 Juni 2022. Kemudian RIK, ini pemeriksaan uji tingkat panitia daerah, pengujian tingkat daerah ini di tanggal 20 sampai 27 Juni 2022.
Kemudian pengumuman hasil ujian di tingkat Panda ini tanggal 29 Juni 2022. Dan calon tiba, jadi nanti kalau Anda yang dinyatakan lulus di tingkat Panda nanti akan dikirim ke pusat, panitia pusat di Magelang, yaitu tanggal 7 Juli tahun 2022. Kemudian arahan ASPERS, asisten personil, itu 8 Juli 2022. Kemudian REK, uji tingkat pusat, itu tanggal 11 sampai 18 Juli 2022. Pengumumannya itu 28 Juli 2022 dan pendidikannya dibuka kurang lebih tanggal 1 Agustus 2022. Jangan sampai terlambat, ingat bahwa pendaftaran tanggal 1 sampai 16 Mei. Cukup ada waktu yang cukup untuk mendaftarkan diri. Kemudian persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain ini masih umum, yaitu warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah bisa memenuhi, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian umurnya juga ditentukan sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 1 Agustus 2022. Jadi hitungannya itu tanggal 1 Agustus 2022 ya. Jadi kemungkinan kalau Anda insya Allah bisa memenuhi syarat, kecuali Anda ada yang ikut kelas akselerasi mungkin 15 tahun atau masih 16 tahun, Anda terpaksa harus menunggu. Demikian juga Anda mungkin yang tahun lalu tidak diterima, tahun ini masih bisa. Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 itu masih bisa. 5 tahun ini satu personil itu diberi kesempatan sampai 5 kali tes berarti. Jadi Anda nanti masih bisa ikut tes berkali-kali kalau bisa. Nanti dan berdasarkan pengalaman ya memang ada yang bisa tes sekali langsung diterima, ada yang sudah berulang masih penasaran ikut lagi ya bisa. Silahkan bagaimana strategi juga. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ini dilengkapi saat nanti pemeriksaan psikologi ya. Tapi walaupun psikologi besok, tapi kan Anda sekarang kalau memang punya catatan di kepolisian ya sebaiknya tidak usah memaksakan diri, cari sekolah kedinasan lain. Kemudian sehat jasmani dan rohani, insya Allah bisa. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini biasanya Anda tadi kan dijelaskan 5 tahun terakhir, mungkin Anda punya masalah kemudian putus, Anda tidak boleh menjadi anggota ada. Tapi semoga Anda tidak dan bisa memenuhi. Persyaratan lain, laki-laki bukan anggota atau mantan prajurit TNI, Polri atau PNS TNI. Jadi Anda yang bekas dari TNI ini betul-betul tidak bisa. Jadi betul-betul murni. Berijazah minimal SMA atau MA dengan ketentuan nilai UAN sebagai berikut. Lulusan SMA atau MA tahun 2018 ini masih bisa ya. Kemudian program IPA dan IPS dengan nilai ujian nasional rata-rata minimal 46. Ini tahun 2018. Jadi yang bisa hanya SMA dan MA. SMA tidak bisa ini. Kemudian lulusan SMA atau MA tahun 2019, program IPA dengan nilai ujian nasional rata-rata minimal 47,50 dan IPS dengan nilai ujian nasional rata-rata minimal 42. Jadi kalau IPA-nya 47,50, kalau IPS-nya 42 saja. Itu tahun 2019. Dan lulusan SMA, MA tahun 2020 itu untuk program IPA nilai rata-rata raport semester 1 sampai dengan 6 terdiri dari mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi, kimia, dan fisika minimal 70 dan tidak ada nilai di bawah 60. Jadi nilainya
tidak ada yang merah lah, kalau di bawah 60 berarti kan merah. Kemudian program IPS nilai rata-rata rapot semester 1 sampai dengan semester 6 terdiri dari mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, geografi, sosiologi, dan ekonomi minimal 75 dan tidak ada nilai di bawah 60. Jadi kalau yang IPS ini lebih tinggi. Untuk lulusan SMA MA tahun 2021 itu program IPA dan IPS nilai rata-rata rapot dari kelas 10 sampai dengan 12 terdiri dari mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi, kimia, dan fisika minimal 75 dan tidak ada nilai di bawah 65. Sedangkan untuk lulusan SMA MA tahun 2022 program IPA dan IPS nilai rata-rata minimal UAN akan ditentukan kemudian. Jadi ya kita mengacu tahun berikutnya saja, tidak usah paling tidak hampir sama dengan tahun berikutnya. Syarat lain memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm serta memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Seimbang itu ada yang berat badan ideal, berat badan normal. Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 1 tahun setelah selesai pendidikan pertama. Jadi pendidikan pertama itu yang pendidikan ya 4 tahun itu, jadi 4 tahun ditambah 1 tahun itu belum boleh menikah atau kawin. Harus mengikuti pemeriksaan pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi ya, ini ujiannya itu pertama atau pemeriksaan itu yang pertama adalah administrasi, kemudian kesehatan, kemudian jasmani, kemudian litpers, penelitian personil, kemudian psikologi dan akademik. Nah, ada persyaratan tambahannya yaitu harus ada surat persetujuan orang tua wali dan selama proses penerimaan prajurit TNI tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan maupun penyelenggara pendidikan pertama dalam bentuk apapun, kapanpun, dan dimanapun. Jadi betul-betul Anda akan dididik, tidak boleh diganggu. Tidak berlaku nilai remedial bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain atau lembaga pendidikan di luar naungan Kemendikbud harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud atau distrik kota kabupaten. Jadi kalau misalnya dari pesantren atau dari luar negeri ini harus disahkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik bekas tindik kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama adat. Ini mungkin yang tindik itu. Kalau tato kurang tahu ya, tapi kalau tindik memang ada adat yang mungkin perlu. Bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud, maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus atau dikeluarkan dari pendidikan pertama. Jika pelanggaran tersebut ditemukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama. Jadi Anda harus ya jujur. Memiliki kartu BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial aktif. Jadi Anda harus punya karena ini sangat penting kalau ada apa-apa menyangkut kesehatan Anda, yang akan menolong adalah BPJS ini. Kemudian lokasi pendaftarannya ada di seluruh Indonesia, jadi mudah ditemui. Di seluruh Indonesia ada 42 tempat lokasi pendaftaran. Itu bisa di Kodam, bisa di Korem, bisa di Ajendam, bisa di Ajenren. Ada masing-masing daerah ada di Pulau Jawa. Pokoknya masing-masing provinsi ada tempat lokasi pendaftarannya. Di Kodam otomatis. Dan bahkan tidak hanya di provinsi, nanti misalnya di Karisidenan kalau dulu, atau di pembantu gubernur kalau sekarang, atau Korwil itu ada Korem, berarti Anda juga bisa mendaftarkan di sana. Itu di tingkat Pangdamnya pada pendaftarannya.
Kemudian apa materi seleksinya apa saja? Yang pertama adalah pengecekan awal. Itu pertama yaitu tentang administrasinya, itu kelengkapan berkasnya, kebenaran datanya, misalnya tinggi badannya, kemudian rapotnya, kemudian UAN-nya ini dicek. Kemudian kesehatan tubuh, kesehatan satu itu meliputi di luar tubuh, ini tinggi badan, berat badan, postur tubuhnya, kemudian apa ada varisesnya atau tidak, kemudian telinganya, kulitnya, bahkan Ibu mohon maaf payudaranya, kemudian varikokel, hernia, ambeien, amandel dan lain-lain. Ini di luar. Kemudian ada tes jasmani, itu lari 12 menit, kemudian pull up, renang 50 meter, kemudian pemeriksaan postur tubuh, ini seluruh anggota badan, THT, juga gigi dan mulut. Kemudian parade, ini intinya Anda harus banyak berlatih. Kemudian pemeriksaan atau diuji pangdanya tingkat panitia daerah, ini administrasi tadi dicek lagi, kemudian tes kesehatan 2 ini di dalam tubuh, tes di dalam tubuh meliputi urin, darah, dan rongsen. Rongsen itu untuk melihat paru-paru dan sebagainya. Kemudian rek uji jasmani itu kesegaran jasmani A itu tentang lari kurang lebih 3.200 meter, kemudian renang dan postur. Kemudian Garjas B, kesegaran jasmani B itu terdiri dari pull up, kemudian set up, kemudian salteran dan push up. Kemudian juga ada lip pers atau penelitian personil, ini mental ideologi mungkin kalau dulu ini. Kemudian tes psikologi, itu untuk mengetes mental dan keberadaan calon. Bagaimana kiatnya agar lolos? Berlatih tes psikologi, berlatih, dan berlatih. Kemudian tes akademiknya apa lagi? Bahasa Indonesia, pengetahuan umum, matematika, bahasa Inggris, PPKN, dan sejarah. Ini pengetahuan umumnya masuk. Kemudian nanti kalau Anda ini sudah memenuhi semuanya, akan disindang panda. Kalau sidang pandanya berhasil, lolos, maka Anda akan dikirim ke pusat. Nanti di pusat pun dicek administrasinya lagi, kemudian diuji kesehatannya, kemudian jasmaninya, kemudian literaturnya, penelitian personilnya, kemudian masih ada tes psikologi lapangan, dan sidang panitia pusat bagaimana ketentuannya Anda diterima atau tidak. Nah, tata cara pendaftarannya, tata cara pendaftaran, tempat dan informasi pendaftaran sudah tadi. Jadi calon mendaftar online Taruna Akmil melalui website penerimaan prajurit TNI yaitu di alamat rekrutmen-tni.mil.id sesuai batas waktu yang telah ditentukan tadi tanggal 1 Januari sampai 16 Mei. Bagi calon yang belum memahami cara mendaftar melalui online dapat langsung daftar ke tempat pendaftaran untuk mendapatkan penjelasan dari petugas pendaftaran bagaimana cara mendaftar dengan membawa persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ini ada kesempatan luring, jadi Anda kalau misalnya ragu-ragu karena Anda betul-betul serius menjadi perwira, mari itu administrasi yang sudah Anda siapkan, Anda bawa ke tempat pendaftaran, Anda cek, setelah itu Anda baru daftar secara online. Atau kalau Anda sudah percaya bahwa itu betul, ya tidak apa-apa, langsung daftar secara online. Kalau sudah daftar secara online, cetak print out formulir pendaftaran. Kemudian datang ke agenda terdekat untuk melaksanakan daftar ulang. Jadi di luar tanggal yang telah ditentukan adalah tidak sah. Jadi tadi ingat tadi daftarnya tadi yang sudah disampaikan di awal jadwalnya itu jangan sampai meleset. Kalau meleset Anda tidak akan dilayani atau tidak sah. Persiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengikuti kegiatan seleksi. Jadi mulai sekarang harus dipersiapkan agar Anda bisa lolos menjadi masuk menjadi Akmil. Taruna-taruni Akmil bisa menjadi
sekolah di sekolah calon perwira Akmil ini. Dan kalau misalnya tahun ini misalnya belum beruntung, nanti bisa ikut tahun berikutnya asalkan Anda memenuhi syarat administrasinya, tinggi badannya dan sebagainya. Kalau misalnya parises, informasi yang dapat kita peroleh itu bisa diobati. Nah, nanti sambil mengobati, kemudian Anda misalnya latihan lari, latihan push up, dan seterusnya, tes-tes itu termasuk persiapan tes tertulisnya, psikologi dan tes akademis, Anda bisa akhirnya Anda bisa lolos. Kemudian ikuti tahapan seleksi yang telah diatur oleh panda masing-masing. Ikuti pandanya masing-masing, tapi secara garis besar yang sudah kita sampaikan. Selama proses kegiatan penerimaan tidak dipungut biaya apapun, gratis. Jadi selama pendaftaran mulai tes administrasi, kemudian kesehatan, tes psikologi itu gratis. Tidak ada tes SKD. Biasanya kalau sekolah kedinasan yang bayar kan tes SKD. Ini tidak ada, bayar alias gratis. Ini kesempatan bagi kita. Nah, sekali lagi pesan kita bahwa sebelum Anda mengikuti tes Akmil, ingat bahwa persiapkan diri Anda sebaik-baiknya. Ketika saya mengikuti Latsarmil, latihan dasar kemiliter di Rindam Jaya, ada tulisan besar, lebih baik mandi keringat saat latihan daripada mandi darah saat pertempuran. Demikian juga Anda, lebih baik berlatih mulai sekarang, baik latihan fisik, jasmani maupun latihan akademis, agar nanti ketika Anda tes itu lancar dan Anda sukses diterima menjadi taruna-taruni Akmil. Alhamdulillah. Demikian, kiat sukses masuk menjadi Akmil, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.